Halo semua, kembali lagi di channel YME Indonesia. Bagi kalian yang baru mampir di sini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Hari ini kita akan bahas smartphone terbaru Tecno, yaitu Tecno Camon 40. Resmi dirilis di Indonesia setelah memulai debut global di ajang Mobile World Congress MWC, Barcelona, Spanyol, awal Maret lalu. HP ini membawa spesifikasi mumpuni di kelasnya, dengan harga yang ramah kantong. Ponsel ini langsung menyita perhatian karena desainnya yang segar dan cantik. Itu karena ia punya lengkungan di dekat modul kamera belakang. Selain desainnya cantik, Tecno Camon 40 sudah mendukung fitur Circle to Search yang masih langka di kelas menengah terjangkau. HP dengan SoC Helio G100 juga tidak melupakan ciri khasnya sebagai anggota seri Camon, yakni kamera yang unggul. Ia memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT700C serta ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalimat pembukaan ini rasanya kurang untuk bisa mengungkap hal menarik dari Camon 40 secara menyeluruh. Penampilan cantik Tecno Camon 40 sedikit mengingatkan pada Samsung Galaxy S22, terutama pada susunan kamera belakangnya. Namun, yang jadi pembeda adalah deretan lensa kamera Camon 40 menancap di bodi belakang tanpa adanya sebuah modul. Praktis lengkungan pemisah antara lensa kamera dan bagian besar bak cover merupakan ornamen yang timbul, bukan bingkai tambahan. Tecno mencoba menawarkan desain yang segar, berbeda dari Camon 30 series dan Camon 20 series. Hal itu lantaran permukaan bodi Camon 40 menggunakan finishing matte, serta punya kelengkungan mulai dari layar, frame, hingga tepi back cover. Secara ukuran, Tecno Camon 40 tidaklah besar. Ia masih nyaman ketika dengan satu tangan orang dewasa. Ketebalannya hanya 7,3 mm, sedangkan bobotnya 177,2 gram saja. Meskipun tergolong ringan dan tipis, para pengulas menyebut build quality HP ini cukup solid. Tecno memperkenalkan tombol one tap buat Camon 40 series. Tombol ini letaknya di frame kiri ponsel pada bagian atas. Fungsinya adalah sebagai pintasan untuk aksi tertentu. Pengguna bisa mengatur aksi atau aplikasi yang bisa dibuka. Pernak-pernik selanjutnya adalah lampu indikator yang dipasang di atas lampu flash. Lampu ini akan menyala ketika pengguna sedang merekam video, serta saat mengecas ponsel. Tecno menyematkan dua sertifikasi ketahanan buat Camon 40, yakni IP66 dan SGS 5 Star Drop Resistant. Sertifikasi yang pertama merupakan jaminan bahwa HP ini kedap debu, serta tahan semprotan air dari segala arah. Sementara itu, SGS 5 Star Drop Resistant adalah sertifikasi yang menyatakan Camon 40 tahan benturan setelah dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Dari segi tampilan, layar melengkung dengan bentang 6,78 inci mengisi bagian depan Tecno Camon 40 4G. Layar tersebut menggunakan panel AMOLED, mengusung resolusi Full HD plus 1080x2436 dan mendukung refresh rate 120 Hz. Layar AMOLED merupakan senjata bagi Camon 40 untuk memberikan pengalaman multimedia yang memuaskan. Tampilan visualnya nyaman dipakai untuk sekadar berselancar di sosial media hingga menonton video. Sensor sidik jari optikal di layar HP ini cepat dan responsif. Proses buka kunci layarnya sudah cukup cepat, meskipun belum bisa selevel dengan sensor sidik jari jenis ultrasonic. Ada speaker stereo yang menempel di bodi Tecno Camon 40, jumlahnya 2, dan disetel oleh JBL. Speaker utama ada di frame bawah, sedangkan speaker keduanya berada di bezel atas layar dan merangkap sebagai earpiece. SoC MediaTek Helio G100 Ultimate mengotaki dapur pacu Camon 40. Helio G100 sejatinya sama persis dengan Helio G99. Bedanya, Helio G100 maksimal bisa mendukung kamera beresolusi 200 megapiksel, sedangkan Helio G99 mentok di 108 megapiksel. Chipset Helio G100 bertugas dengan didampingi memori internal UFS 2,2 berkapasitas 128 atau 256 GB dan RAM LPDDR4X sebesar 8 GB. Beralih ke sektor fotografi, Tecno Camon 40 punya dua kamera belakang fungsional yang meliputi kamera utama 50 megapiksel, autofocus, f1.9,
dan kamera ultrawide. Konfigurasinya sederhana saja. Namun, saya justru suka, karena dua-duanya memang berguna, tidak sekadar gimmick. Kamera utama, Canon 40 dilengkapi dengan OIS, alias Optical Image Stabilization. Fitur ini akan efektif mengurangi guncangan saat mengambil foto, terutama ketika mode malam aktif. Satu lagi kamera yang dipunyai HP ini, ada di sisi muka, yakni kamera depan, 32 fixed focus. Dalam hal videografi, kamera utama dan kamera depan dapat merekam video hingga resolusi 30 fps. Namun, fitur stabilisasi AIS Electronic Image Stabilization hanya bisa aktif di resolusi Full HD 30 fps. Berikut ini, untuk hasil kamera dari Techno Canon 40 4G. Ini untuk perekaman di resolusi 2K ya, untuk kamera selfie-nya seperti ini. Sangat terang. Halo Sila, Sila lagi mam apa? Es krim. Es krim udah habis belum? Coba lihat, iya habis. Wah, kurang nggak? Kurang nggak? Kalau kurang beli lagi. Kurang nggak? Hah? Enggak. Wah. Ya guys, saya rekam dengan menggunakan resolusi di Full HD 30 fps untuk kamera ultra wide nya. Seperti ini guys hasilnya. Ini keadaan di pagi hari. Ini untuk kamera ultra wide nya ya. Techno Canon 40 datang dengan sistem operasi Android 15 dengan balutan iOS. Ke-15 softwarenya sudah up to date dengan standar HP keluaran ke 2025. Lantas, bagaimana dengan jaminan pembaruannya? Techno Indonesia telah mengonfirmasi terkait hal ini. Canon 40 dijamin memperoleh upgrade software hingga 3 kali, alias sampai Android 18. Sementara itu, pembaruan security patch-nya selama 5 tahun, atau sampai ke 2030. Techno Canon 40 membawa baterai 5200 mAh, kapasitas yang besar untuk sebuah HP, dengan ketebalan kurang dari 8 mm, plus bobotnya di bawah 180 gram. Namun, kapasitas besar terkadang tidak berbanding lurus dengan daya tahan baterai. Berdasarkan klaim Techno, Canon 40 bisa tahan 10 jam lebih buat aktivitas memutar video secara stream. Soal dukungan pengisian daya, Techno Canon 40 support fast charging, 45 watt, ngecas baterainya sampai full dengan charger bawaan, memerlukan waktu sekitar 43 menit saja. Techno tidak pelit terhadap kelengkapan sensor. HP yang bobotnya ringan ini, punya segala sensor yang diperlukan, mulai dari akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, hingga giroskop. Tidak ketinggalan sensor fingerprint yang dipasang di bawah permukaan layar. Keberadaan sensor giroskop menjawab pertanyaan mengapa ada fitur AIS buat perekaman video HP ini. Fitur fungsional seperti NFC dan infrared blaster juga tersedia. Canon 40 pun bisa dipakai buat transaksi non-tunai, serta dapat menggantikan peran remote sebagai pengontrol aneka alat elektronik. Demikian review HP Techno Canon 40. Bagi kalian yang ingin membeli HP ini, silahkan kunjungi link di deskripsi video ini. Terima kasih.
telah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video gadget berikutnya.